Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdiatul Maisa. Saya dari kelompok 3 dari program studi pendidikan agama Islam semester 4 kelas A. Nah, di sini saya akan melaksanakan tugas mata kuliah yakni pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu yakni Ibu Dr. Helna Nelis MPD. Selamat menyimak ya teman-teman. Baik, langsung saja. Pada kali ini saya akan membahas materi tentang desain kurikulum. Yang pertama itu pengertian desain kurikulum. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih desain kurikulum itu apa? Nah, menurut Free Percival dan Henry Ellington pada tahun 1984 pada Hamalik, desain kurikulum adalah pengembangan proses perencanaan, validasi, implementasi, dan evaluasi kurikulum. Nah, jadi desain kurikulum itu proses pengembangan kurikulum yang meliputi beberapa tahapan, yaitu perencanaan, validasi, implementasi, dan evaluasi. Yang pertama itu perencanaan atau planning. Nah, maksudnya adalah proses merancang kurikulum yang dimana ketika kita ingin membuat kurikulum baru, maka kita harus tahu bagaimana tujuannya, materinya bagaimana, kemudian metodenya, dan sumber yang akan kita gunakan. Kemudian setelah itu barulah masuk ke tahap kedua, yaitu tahap validasi. Nah, setelah perencanaannya selesai, maka kurikulum yang dibuat harus diuji atau dinilai apakah materi dan metode yang dipilih itu sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan, apakah ada kekurangan atau perlu diperbaiki lagi gitu. Nah, di tahap ini validasi itu penting gitu ya, karena untuk menentukan kurikulum yang dibuat agar nanti kurikulum yang kita buat itu berkualitas. Nah, kemudian setelah itu tahap ketiga yakni tahap implementasi atau penerapan. Nah, setelah kurikulum udah divalidasi, maka sudah saatnya kurikulum tersebut diterapkan dalam pembelajaran di sekolah-sekolah gitu ya. Kemudian setelah itu yaitu tahap terakhir yaitu evaluasi. Nah, maksudnya setelah kurikulum diimplementasikan atau diterapkan gitu ya, maka kurikulum juga perlu dievaluasi gitu. Apakah selama ini tujuan pembelajarannya itu tercapai? Evaluasi ini juga penting gitu ya untuk perbaikan ke depannya gitu, untuk menentukan kurikulum ini dalam perbaikan ke depannya. Kemudian, materi selanjutnya yaitu tujuan desain kurikulum. Nah, tujuannya itu ada 3. Nah, yang pertama itu meningkatkan pembelajaran siswa. Nah, jadi maksudnya itu tujuannya itu ya untuk membuat proses belajar siswa menjadi lebih baik lagi. Kurikulum yang baik itu akan membantu siswa dalam memahami materi pelajaran dengan mudah, meningkatkan minat belajar mereka, dan nantinya mereka akan mencapai hasil yang baik gitu. Nah, contohnya dulu mungkin kita belajar sejarah itu hanya dengan cara membaca buku dan menghafal tanggal-tanggal pentingnya saja gitu ya. Akan tetapi di zaman sekarang ini dengan kurikulum yang baru atau kurikulum yang modern, belajar sejarah itu bisa dengan cara melihat film dokumenter, misalkan kayak film G30 SPKI gitu ya. Kemudian bisa mengunjungi museum, ke Kota Tua Batavia, Jakarta gitu. Atau bahkan langsung berdiskusi dengan sejarawannya langsung. Nah, ini akan membantu membuat pelajaran lebih menarik lagi, lebih seru, lebih menyenangkan, dan lebih efektif. Biar kesannya tuh nggak monoton. Nah, kemudian yang kedua itu memfasilitasi pengembangan potensi siswa. Nah, setiap siswa itu kan unik ya gitu, berbeda-beda dengan bakat dan minatnya masing-masing. Nah, desain kurikulum ini harus bisa memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan potensi mereka. Contohnya itu ada siswa yang suka belajarnya itu
dengan cara menonton film dokumenter. Ada siswa yang suka belajarnya dengan berkunjung atau observasi gitu, dengan melakukan pengamatan ke berbagai tempat. Nah, maka kurikulum harus bisa menyediakan berbagai macam metode pembelajaran sehingga semua siswa itu bisa belajar dengan cara efektif. Kemudian yang ketiga itu menciptakan pengalaman pendidikan yang terstruktur dan memiliki alur. Nah, jadi kurikulum itu sama aja kayak sebuah peta yang menunjukkan jalan yang harus ditempuh siswa untuk mencapai tujuan pembelajarannya gitu, untuk tujuan pembelajaran mereka. Nah, kurikulum yang baik itu pasti memiliki struktur yang jelas. Terus dengan materi pembelajaran yang disusun secara sistematis juga. Nah, hal ini akan membantu siswa untuk memahami hubungan antar satu materi dengan materi lainnya supaya proses belajarnya juga menjadi lebih terarah. Nah, contohnya itu dalam pembelajaran matematika. Nah, siswa akan belajar tentang perkalian yang sebelumnya juga pastinya belajar tentang penjumlahan gitu ya sebelum perkalian. Nah, ini karena perkalian juga pada dasarnya itu adalah penjumlahan yang berulang gitu. Jadi sistematis, teratur gitu. Kemudian materi yang ketiga yaitu mengenai manfaat desain kurikulum. Nah, manfaat desain kurikulum itu tentu tidak hanya dirasakan oleh siswa saja ya, akan tetapi juga oleh guru, instansi pendidikan yaitu sekolah atau bahkan masyarakat luas. Nah, manfaatnya itu diantaranya yang pertama itu membantu memastikan bahwa materi yang diajarkan relevan atau sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa, serta signifikan bagi kehidupan mereka. Nah, jadi materi yang kita ajarkan itu harus nyambung, harus sesuai sama kebutuhan siswa. Misalnya, jikalau siswa ingin menjadi YouTuber yang terkenal, ya jangan dijejali terus-terusan gitu sama rumus fisika yang bikin pusing, yang bikin stres gitu. Nah, tapi ajarin mereka bagaimana cara bikin video yang menarik, bagaimana cara editingnya, atau bahkan cara membangun personal brandingnya. Kemudian manfaat yang kedua yaitu membantu guru dalam merencanakan pembelajaran, memilih materi yang sesuai, dan menggunakan metode pengajaran yang efektif. Nah, contohnya seorang guru ingin mengajarkan tentang kenampakan alam. Nah, dengan bantuan kurikulum, guru bisa merencanakan pembelajaran. Nah, yaitu dengan menetapkan tujuan pembelajaran. Misalnya, siswa dapat menyebutkan contoh-contoh kenampakan alam, menentukan urutan materi, mulai dari pengertiannya apa, contohnya, dampaknya, penyebabnya, hingga solusinya. Kemudian, guru juga bisa memilih materi yang sesuai, misalnya yaitu dengan memilih gambar atau video tentang kenampakan alam. Entah itu suruh mencari artikel, jurnal, atau buku yang relevan yang sesuai dengan temanya gitu. Kemudian guru juga bisa menggunakan metode yang efektif, misalnya dengan metode diskusi untuk membahas tentang kenampakan alam, terus mengajak siswa keluar kelas untuk mengamati kenampakan alam di lingkungan sekitar. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu membantu memastikan bahwa sumber daya pendidikan seperti buku, alat pembelajaran, dan waktu digunakan secara efektif dan efisien. Nah, jadi kurikulum juga memberikan panduan tentang alat dan bahkan bahan apa saja yang dibutuhkan untuk mempelajari suatu materi. Misalnya untuk belajar sistem pencernaan, ya mungkin kita membutuhkan gambar atau model organ tubuh. Kemudian materi yang keempat yaitu ciri-ciri desain kurikulum. Nah, diantaranya yang pertama itu ciri-cirinya itu mengembangkan kompetensi yang penting untuk mencapai prestasi belajar. Nah, jadi maksudnya adalah menciptakan lingkungan belajar yang positif.
dan suportif, di mana siswa merasa nyaman dan semenyenangkan mungkin lah gitu ya untuk belajar dan mengembangkan diri. Jangan sampai malah dibikin stres atau bahkan tertekan, supaya nantinya mereka bisa meraih prestasi belajar yang bagus. Kemudian ciri yang kedua itu desain kurikulum itu harus mengembangkan watak, kepribadian, pengalaman, dan nilai-nilai demokrasi. Nah, jadi maksudnya adalah siswa itu tidak hanya belajar tentang pengetahuan saja, akan tetapi juga belajar menjadi individu yang berkarakter baik, memiliki keterampilan sosial yang kuat, dan memahami serta mengamalkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, caranya dengan kayak gimana? Caranya gimana? Nah, yaitu dengan cara melalui beberapa kegiatan gitu, yang seperti yang pertama itu bisa melalui pembelajaran di kelas. Nah, guru bisa menggunakan metode pembelajaran yang interaktif sehingga siswa belajar untuk bekerja sama, berani menyampaikan pendapatnya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu melalui kegiatan ekstrakurikuler. Nah, siswa bisa mengikuti berbagai kegiatan eskul seperti organisasi siswa, debat yang dapat mengembangkan kemampuan mereka dalam berkomunikasi dan memimpin. Kemudian ciri yang ketiga yaitu desain kurikulum itu harus realistis, layak, dan dapat diterima. Nah, jadi maksudnya adalah kurikulum yang baik itu adalah kurikulum yang realistis, yaitu sesuai dengan kenyataan. Jadi kurikulum tuh harus dirancang dengan kondisi dan sumber daya yang ada. Kemudian harus layak, yaitu didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia atau guru yang kompeten maupun sumber daya finansial. Kemudian ciri yang ketiga itu harus dapat diterima, yaitu didukung dan disetujui oleh semua pihak, oleh berbagai pihak, misalnya yaitu guru, siswa, orang tua, dan masyarakat, sehingga dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian materi yang kelima yaitu macam-macam desain kurikulum. Nah, yang pertama itu ada subject centered curriculum design. Nah, ini adalah rancangan yang terpusat pada pelajaran gitu ya, fokusnya hanya pada pelajaran. Nah, pada bentuk ini kurikulum yang akan didesain itu harus memiliki tinjauan khusus pada bahan ajar yang akan dipraktekkan untuk murid. Nah, jadi desain kurikulum ini di bagian sini ini hanya fokus sama materi atau bahan ajar yang akan dipelajari murid. Kurikulum juga disusun berdasarkan mata pelajaran yang ada seperti matematika, IPA, IPS, bahasa, dan lain-lain. Kemudian macam-macam yang kedua itu ada linear centered design kurikulum. Nah, yaitu ini fokusnya pada guru, pada pembelajar atau siswanya. Nah, jadi terpusatnya pada siswa. Nah, jadi desain kurikulum ini intinya menempatkan murid sebagai fokus utama dalam proses pembelajaran. Kurikulumnya itu disusun berdasarkan kebutuhan, minat, dan karakteristik murid, bukan hanya terpaku pada materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu ada problem centered curriculum design. Nah, ini terfokusnya pada masalah atau problematika gitu yang dialami. Jadi desain kurikulum ini dibangun berdasarkan masalah-masalah yang nyata yang terjadi di sekitar kita, baik itu masalah sosial, lingkungan, atau masalah-masalah lain yang relevan atau yang sesuai gitu ya dengan kehidupan murid. Jadi kurikulumnya itu tidak hanya fokus pada materi pembelajaran, tetapi juga pada bagaimana cara memecahkan masalah-masalah tersebut. Contohnya, misal di suatu daerah itu ada masalah tentang sampah yang menumpuk dan mencemari lingkungan. Nah, dalam desain ini murid-murid akan diajak atau melakukan observasi atau pengamatan gitu untuk mengidentifikasi masalah ini, mencari tahu penyebabnya
gimana asal-usulnya, terus mencari solusinya juga untuk mengatasinya. Nah, para siswa juga mungkin akan belajar tentang jenis-jenis sampah, dampaknya bagi lingkungannya, kemudian cara mendaur ulangnya, dan sebagainya. Kemudian, materi yang keenam yaitu sifat-sifat desain kurikulum. Yang pertama itu ada strategis. Nah, strategis itu adalah instrumen yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Maksudnya adalah desain kurikulum itu bukan hanya sekumpulan materi pelajaran atau daftar kegiatan belajar, akan tapi lebih dari itu. Kurikulum adalah rencana besar yang dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan penting dalam pendidikan. Nah, tujuan pendidikan nasional kita kan luas ya. Misalnya itu ada mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan potensi siswa, dan menyiapkan mereka jadi warga negara yang baik. Nah, desain kurikulum yang strategis itu adalah desain yang tepat sasaran untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Kemudian yang kedua itu ada komprehensif. Nah, komprehensif itu menyeluruh ya, yang mencakup keseluruhan aspek-aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Nah, desain kurikulum harus luas dan mencakup semua aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Jadi, nggak hanya fokus pada satu hal saja, tapi harus seimbang dan relevan dengan kehidupan kita sebagai individu dan sebagai bagian dari masyarakat. Contohnya itu kita nggak hanya belajar teori saja. Nah, kurikulum yang baik itu nggak hanya ngajarin kita teori-teori di buku, tapi juga harus memberi kita kesempatan untuk belajar keterampilan praktis yang berguna di kehidupan sehari-hari. Misalnya yaitu dengan cara berkomunikasi yang baik, cara memecahkan masalah, atau cara menggunakan teknologi. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu ada integratif. Nah, integratif itu yaitu mengintegrasikan rencana yang luas, mencakup pengembangan dimensi kualitas dan kualitas. Maksudnya adalah kurikulum itu tidak hanya fokus pada satu aspek saja, tapi merangkum semua hal yang penting untuk pengembangan siswa, baik itu dari segi kualitas maupun kuantitas. Nah, yang dimaksud dari segi kualitas itu yaitu yang berkaitan dengan mutu atau nilai dari pembelajaran. Misalnya materi yang diajarkan harus relevan, menarik, dan menantang bagi siswa, juga mencakup pengembangan karakter siswa seperti nilai-nilai moral, etika, dan keterampilan sosial. Adapun kuantitas itu maksudnya adalah yang berkaitan dengan jumlah atau cakupan dari pembelajaran. Misalnya itu berapa banyak materi yang harus dikuasai siswa, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari satu topik, dan berapa banyak kegiatan atau tugas yang harus diselesaikan siswa, dan juga mencakup penilaian hasil belajar siswa seperti nilai ulangan, tugas, atau ujian. Kemudian materi selanjutnya yaitu materi yang terakhir tentang strategi pengembangan desain kurikulum. Nah, strateginya itu yang pertama, lakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan siswa, masyarakat, dan dunia kerja. Maksudnya adalah proses kita mencari tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh siswa, masyarakat, dan dunia kerja. Karena jikalau kita bikin kurikulum tanpa tahu apa yang dibutuhkan, bisa jadi kurikulumnya itu tidak relevan dan tidak bermanfaat. Yang kedua itu tentukan tujuan pembelajaran yang jelas, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Nah, tujuan pembelajaran itu seperti target yang ingin kita capai dalam proses belajar. Tujuan pembelajaran yang baik itu harus jelas, terukur, dapat dicapai, relevan, terikat waktu. Biar kita tahu apa yang ingin dicapai
bagaimana cara mencapainya, dan kapan kita sudah berhasil mencapai tujuan-tujuan kita. Yang ketiga itu memiliki konten yang relevan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Nah, dalam konteks pembelajaran konten itu adalah materi yang akan dipelajari siswa. Jadi, kita harus pilih materi yang memang penting dan berguna untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat itu memiliki strategi pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Nah, biar belajar itu enggak ngebosenin gitu ya, biar enggak monoton gitu-gitu aja. Nah, maka diperlukan strategi pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Nah, aktif di sini itu maksudnya siswa tuh enggak cuma jadi pendengar gitu, tapi juga ikut terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, mereka bisa bertanya, berdiskusi, atau mencoba langsung ke depan. Yang kedua itu kreatif. Nah, kreatif di sini adalah pembelajaran harus bisa merangsang kreativitas siswa. Dan yang ketiga itu harus menyenangkan. Nah, tentunya suasana belajar juga harus menyenangkan dan gak bikin tegang, supaya siswa merasa nyaman dan tentunya tambah semangat. Kemudian strategi yang kelima itu merancang sistem penilaian yang komprehensif dan otentik. Nah, dalam belajar itu butuh sistem penilaian untuk mengetahui sejauh mana siswa sudah menguasai materi yang sudah dipelajari, yang sudah guru ajarkan. Nah, kemudian cara menilainya itu dengan sistem penilaian yang komprehensif dan otentik. Nah, bagaimana sih gitu sistem penilaian yang komprehensif itu? Nah, maksud dari penilaian yang komprehensif itu penilaiannya mencakup semua aspek pembelajaran, tidak hanya pengetahuan tapi juga keterampilan dan sikap penilaian dan sikap. Nah, kemudian yang kedua itu penilaian yang otentik. Nah, penilaiannya itu harus relevan dengan dunia nyata. Tugas-tugasnya harus mirip dengan yang akan kita hadapi di kehidupan sehari-hari atau di dunia kerja nanti. Kemudian strategi yang keenam yaitu mengimplementasikan kurikulum secara bertahap dan terstruktur. Nah, kurikulum yang kita buat ini, jikalau ingin berhasil ya implementasinya harus bertahap dan terstruktur. Maksud dari bertahap ini artinya kita nggak bisa langsung menerapkan semua aspek kurikulum baru sekaligus. Kita perlu melakukannya selangkah demi selangkah, mulai dari yang penting dulu. Kemudian maksud dari terstruktur itu artinya implementasinya harus punya rencana yang jelas dan teratur, sistematis. Nah, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, ada target yang ingin dicapai, dan ada pihak-pihak yang bertanggung jawab. Kemudian strategi yang terakhir itu lakukan revisi dan penyempurnaan kurikulum berdasarkan hasil evaluasi. Nah, kurikulum juga perlu disesuaikan dari waktu ke waktu. Kita perlu melakukan revisi dan penyempurnaan biar kurikulumnya itu tetap relevan, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Baik, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.